nggak ada, yang semuanya nggak ada, nggak direncanain mau dibunuh. Dalam hati saya cuma mau mukul si Rajib, mau mukul sih di saya, biar jangan sekali-kali lagi gitu. Yang ada di pikiran saya pukul, dia minta maaf gitu, saya maafin nggak apa-apa. Anda melakukan ini sendiri atau ada yang bantu? Sendiri. Sri Anissa tak kuasa menahan emosi dan tangis saat menghadiri reka ulang pembunuhan kedua orang anaknya di perumahan Gading Tutuka Soreang, Kabupaten Bandung, akhir Juni silam. Wanita berusia 44 tahun ini harus ditenangkan oleh sejumlah kerabatnya. Caci maki warga sekitar rumah Rajib menyambut kedatangan DS saat hendak memulai proses rekonstruksi. Mereka tidak menyangka jika DS adalah pelaku pembunuhan kakak beradik Rajib dan Revan serta seorang pembantu mereka, Eti Rohaiti. Proses rekonstruksi dengan memperagakan 50 adegan akhirnya dapat digelar jajaran Polres Bandung setelah polisi menangkap DS di kawasan Serang, Banten. Pemuda berusia 22 tahun ini menjadi kunci pengungkapan motif di balik tewasnya Rajib, Revan, serta Eti Rohaiti. Kondisinya akan berbeda jika saja aparat kepolisian Resort Bandung tidak menangkap DS. Kasus pembunuhan ini dipastikan akan terus diselimuti misteri. Polisi membutuhkan waktu hingga hampir 2 bulan pasca penemuan 3 jenazah korban di kawasan Kabupaten Garut dan Cianjur. Polisi mengakui minimnya barang bukti serta keterangan dari saksi yang menyaksikan peristiwa tersebut menjadi kendala pengungkapan kasus ini. Dalam proses penyelidikan, polisi hanya mendalami keberadaan kendaraan korban serta keberadaan telepon genggam. Tuh, memang banyak kendala. Karena terus terang saat kita olah TKP, kemudian kita melakukan penyelidikan di lokasi rumahnya, kita memiliki minim saksi yang melihat langsung. Karena memang kejadiannya itu waktu itu dari sore hujan, kemudian maghrib lampu mati, sehingga masyarakat di sekitar samping-samping rumah juga berada di rumah dan tidak ada yang keluar. Jadi tidak ada yang melihat siapa yang masuk, siapa yang keluar. Hanya tetangga sebelah melihat dan menerangkan bahwa melihat Rajib pulang jam 10 malam. Itu aja petunjuk yang kita dapatkan. Kemudian di dalam rumah juga memang kondisinya TKP-nya agak acak-acakan karena saat itu setelah kejadian pembunuhan, ibunya itu membersihkan rumah. Jadi kita lihat sidik jari ataupun alat bukti lainnya mungkin mendukung mengarah ke siapa itu sangat minim. Sehingga waktu itu kita masih berfokus kepada ibunya maupun pamannya yang tahu detail kegiatan di rumah tersebut. Dalam pemeriksaan petugas kepolisian, tersangka mengaku tidak berniat menghabisi nyawa Rajib, apalagi nyawa adik korban Revan serta pembantu rumah tangganya Eti Rohaiti. Kepada kami pun, DS mengaku sengaja mendatangi rumah Rajib dengan niat memberi pelajaran kepada Rajib agar tidak menggoda istrinya lagi. Ya sekitar jam 10 malam, terus saya karena mendengar suara mobilnya Rajib, saya turun ke bawah, saya nunggu di balik pintu. Di balik pintu pas Rajib pas mau masuk ke rumah, pas masuk langsung saya pukul 2 kali di rahangnya, terus saya omongin jangan sekali-kali lagi goda-goda istri saya semua. Tapi dia malah ngelawan, malah teriak gitu, malah berontak lah, teriak, membalas mukul ke saya, teriak bangsat gitu. Terus saya panik takut ketahuan warga, saya pukul lagi habis-habisan karena saya panik, pukul habis-habisan sampai dia terjatuh posisi telungkup gitu, kayak injak pundaknya,
saya injak pundaknya, lihat ada kabel di dekat lemarinya dia di rumah. Saya jerat pakai kabel di lehernya sambil diinjak pundaknya. Pas saya lagi ngejerat lehernya si Rajib, Rajib memang udah tidak berdaya. Si pembantunya bangun, keluar dari kamar, melihat saya sedang melakukan itu, langsung teriak si pembantunya. Karena saya takut ketahuan warga, saya pukul si pembantunya pakai kursi sambil saya bilangin, jangan berisik, bukan urusan kamu, saya bilang. Tapi dia melawan, mau berontak, narik baju saya pukul lagi pakai kursi. Udah terjatuh, saya jerat lagi lehernya sama kabel yang tadi. Pas lagi ngejerat kabelnya, saya injak lagi pundaknya biar gak ada suara. Udah gak ada suara, si anak kecilnya bangun juga, saya cekik pakai tangan kiri saya sambil kaki saya nginjak pundaknya si pembantu itu. Cekik pakai tangan saya, terus saya tangan yang sebelah kanan saya ngambil tali yang satu lagi, tali kabel, saya jerat lagi yang anak kecilnya itu. Usai menghabisi nyawa korban, tersangka kemudian membuang ketiga jenazah di dua kawasan berbeda. Satu karung berisi jenazah korban Rajib dibuang di kawasan Kabupaten Garut. Sementara satu karung lainnya berisi jenazah Eti Rohaiti dan Revan dibuang di kawasan Cianjur. Pembuangan ketiga jenazah dilakukan untuk menghilangkan jejak, namun akhirnya terungkap melalui warga. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku tega menghabisi nyawa korban hanya lantaran cemburu. Sang istri sering digoda oleh korban. Apakah hanya didasari motif cemburu hingga tersangka tega menghabisi nyawa korban? Bareng sama almarhum gitu belum. Apa pernah bareng? Air mata Sri Anissa kerap membasahi pipi saat kami menanyakan sosok Rajib dan Revan, dua orang anaknya yang tewas di tangan DS. Berulang kali ia pun harus mengusap air mata dan menahan kesedihan mengenang keceriaan kedua anaknya tersebut. Bagi wanita berusia 44 tahun ini, penangkapan DS tentunya menjadi kabar gembira setelah 2 bulan kepergian Revan dan Rajib. Namun di sisi lainnya ia merasakan tidak percaya dengan motif di balik kematian kedua putranya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengaku menghabisi nyawa Rajib dan Revan hanya lantaran dendam dan sakit hati. Korban kerap menggoda istrinya, Eka. Karena saya sakit hati, ngerasa harga diri saya diinjak sama, dilecehkan gitu. Istri saya digoda gitu. Sakit hati seperti apa? Sakit hati ya, harga diri istri saya gitu kan, digoda sama orang lain gitu.
Diakui Sri, ia tidak mengenal DS. Ia hanya mengetahui korban kerap mendatangi bengkel tempat tersangka bekerja hanya sebatas kebutuhan perbaikan mobil. Sri pun tidak mempercayai jika Rajib nekat bahkan hingga berani melecehkan istri tersangka. Karena di mata Sri, Rajib merupakan sosok yang baik dan tidak akan berani melakukan hal tersebut, terlebih lagi kepada wanita yang telah memiliki suami. Ibu yang nggak bisa lupa namanya juga ke anak ya. Siapa sih yang soalnya gini, awal begitu kejadian ibu kan yang dihebohkannya, ibu kan yang gimana sama katanya ibu punya perselingkuhan yang mau ngebunuhnya katanya pacar ibu kan gitu awalnya. Ya ibu terima aja ya, masa sih mas. Begitu kejadian sekarang Rajib ya istri almarhum ya ada gini gitu. Ibu nggak ini sih. Ya ibu terima aja lah ya untuk saat sekarang, tapi hati kecil ibu nggak terima. Jauh gitu ya istilahnya anak ibu nggak kayak yang diceritakan di korannya gitu ya. Sama sampaikan nyolek istri orang lah gitu. Enggak gitu. Banyak sih kenangan ya namanya juga kita ke anak ya. Sanggahan terhadap sikap Rajib yang memicu tindakan tersangka juga dibantah kekasih Rajib, Rini Dwi Astuti. Selama menjalani masa-masa bersama, Rini tidak pernah mendengar korban bercerita tentang DS, apalagi istrinya Eka. Meski tidak mengenal tersangka secara langsung, senada dengan ibu korban, Rini menilai jika Rajib tidak mungkin hingga berani berperilaku nekat seperti yang dikatakan DS. Di mata Rini, Rajib merupakan sosok pria yang baik, rajin beribadah meski sedikit tertutup. Nggak pernah cerita sih, cuman saya taunya dia suka ngemodif mobil kayak gitu. Ngemodif. Ya sih pas waktu ganti aja Januari ganti pakai mobil yang itu, yang baru dia ganti kayak kapnya, pinggirnya kayak gitu diganti pelek kayak gitu taunya. Nggak tahu sih, kurang tahu. Tapi sebelumnya Rajib pernah cerita ada masalah atau gimana gitu? Enggak sih, dia kalau misalnya masalah, nyerita tentang masalah atau apa, nggak pernah cerita. Oh, jadi belum pernah cerita sama sekali tentang masalah? Enggak. Tanda tanya besar menyelimuti benak kami. Ada apa sebenarnya? Rajib yang dikenal sebagai sosok pendiam, baik, serta taat beragama, tiba-tiba disebut tersangka DS sebagai pemicu aksi pembunuhan keji. Pihak kepolisian yang coba kami mintai keterangan tidak dapat memastikan kebenaran hubungan korban dengan istri tersangka. Bapak, dari hasil pemeriksaan dari istri tersangka, apakah benar sesuai dengan pengakuan tersangka? Jadi kita masih dalami sejauh mana sebenarnya apakah betul itu hanya mungkin si korban menggoda atau ada hubungan tersendiri antara istri tersangka dengan korban. Nah, kita masih dalam itu karena ada beberapa saksi yang belum bisa menerangkan betul ada hubungan antara korban dengan istri tersangka. Kami pun mencoba menemui Eka, istri tersangka DS di rumahnya di kawasan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Namun kami tidak berhasil menemui Eka karena ia tidak berada di rumahnya. Pihak keluarga pun enggan mengomentari, bahkan dimintai keterangan terkait hubungan Eka, Rajib, dan tersangka DS. Selama ini pihak keluarga hanya mengetahui jika DS meninggalkan istri yang tengah hamil 7 bulan ke Serang, Banten untuk mencari pekerjaan. Tanda tanya besar motif dibalik pembunuhan keji Rajib, Revan, dan Eti Rohaiti masih menjadi misteri. Saudara, saat kami berupaya untuk mengkonfirmasi kebenaran modus tersangka melakukan pembunuhan, pihak keluarga enggan untuk memberikan keterangan secara langsung. Namun menurut pihak keluarga saat dijumpai di kediamannya,
pihak keluarga sangat menyayangkan kepolisian yang menganggap bahwa tersangka adalah buron. Padahal tersangka berada di sekitar lokasi kejadian dan menggunakan mobil milik korban. Selain itu juga saudara, pihak keluarga tidak menduga bahwa pembunuhan tersebut didasari oleh rasa sakit hati yang dialami oleh tersangka karena adanya hubungan khusus antara korban dengan istri tersangka. Karena saya sakit hati, ngerasa harga diri saya diinjak, dilecehkan gitu.